Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Masyarakat gelap. Pada hari berikutnya, karena penambahan saudara-saudara Wang bergabung ke dalam kelompok kecil mereka, koleksi mereka meningkat 1 menit. Meskipun mereka dapat dianggap sebagai berkolaborasi, itu wajar bahwa saudara Wang tidak memiliki gagasan untuk segera memperlakukan Mu Chen sebagai bos mereka. Itu hanya kolaborasi karena saling menguntungkan. Mu Chen sangat jelas tentang ini, dan itulah sebabnya dia tidak memiliki pemikiran boros tentang membuat trio mendengarkan dan mematuhi perintahnya. Selama mereka dapat berkontribusi pada saat dibutuhkan, kolaborasi ini dapat terus berlanjut. Demikian pula, ketiganya juga sangat jelas tentang kolaborasi ini. Oleh karena itu, mereka telah memberikan beberapa informasi tentang mengumpulkan poin di sepanjang jalan, sambil memberikan bantuan dalam mengepung dan menghancurkan mereka, dan mendapatkan beberapa lampu spiritual dalam prosesnya. Secara keseluruhan, dapat dianggap bahwa setiap orang mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk kesenangan dan kepuasan semua orang. Tentu, jelas bahwa ketiganya tidak melaporkan semua informasi yang mereka miliki. Kadang-kadang, mereka pergi untuk berkelompok dan keluar sendiri untuk jangka waktu tertentu. Ketika mereka kembali, mereka akan berada dalam keadaan sedih, tetapi kegembiraan akan selalu ada di mata mereka. Jelas, mereka pergi untuk melahap beberapa poin sendiri. Sehubungan dengan tindakan mereka, Mu Chen hanya bisa mengedutkan mulutnya, karena tidak ada yang bisa dia katakan. Kolaborasi mereka hanya untuk titik berkumpul yang dinilai sebagai sangat berbahaya. Sebelum itu terjadi, selama mereka tidak menghalangi dia, tidak ada yang bisa dikatakan tentang tindakan independen mereka. Bagaimanapun, dia tidak bisa memaksa ketiganya untuk murah hati dan memberikan semua informasi yang mereka peroleh. Jika itu yang terjadi, ketiganya bahkan mungkin mempertimbangkan meninggalkan dunia cahaya spiritual daripada memenuhi keinginannya. Di bawah bentuk kolaborasi ini di mana setiap orang tidak saling mengganggu dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, 2 hari yang agak damai dan harmonis berlalu. Ketiganya secara bertahap menaruh dendam mereka tentang dikalahkan oleh Mu Chen. Ketika mereka bersama, bahkan mungkin untuk melakukan percakapan, meskipun hubungan mereka tidak begitu intim. Namun, ini secara alami jauh lebih baik daripada sebelumnya. 2 hari telah berlalu, Mu Chen dan yang lainnya melanjutkan jalan menuju daerah yang sangat berbahaya yang ditandai pada peta. Setelah 2 hari, dunia cahaya rohani menjadi lebih hidup. Sepanjang jalan, Mu Chen dan yang lainnya sering bertemu dengan banyak siswa yang membentuk kelompok untuk mencari titik temu. Pada saat ini, perburuan bisa dikatakan telah benar-benar memasuki fase yang mengasyikkan. Ketika semua orang secara bertahap melakukan perjalanan ke kedalaman dunia cahaya spiritual, berbagai jenis konflik mulai meletus. Berbagai kuda hitam yang telah hibernasi untuk waktu yang sangat lama juga mulai menunjukkan kekuatan menakjubkan mereka dalam suksesi. Dalam dunia cahaya spiritual ini, mereka tiba-tiba memperbesar reputasi mereka yang sebelumnya tidak jelas bagi semua orang. Dalam dunia cahaya spiritual, kekuatan standar dari seluruh akademi spiritual surga utara telah meningkat dengan cepat. Sebelum masuk, seseorang dengan kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi mampu masuk 20 besar di peringkat surgawi. Namun, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi, sulit untuk mengatakan apakah seseorang bahkan bisa masuk 20 besar pada saat ini. Bahkan Mu Chen merasakan apa yang terdiam pada perkembangan ini. Perburuan ini tidak diragukan lagi kegiatan paling meriah tahun ini di Akademi Spiritual Northern Heavens. Hanya semata-mata pada jumlah kuda hitam yang muncul, itu sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan gelombang besar di dalam akademi. Terlebih lagi, jelas bahwa ini hanyalah permulaan. Seiring berlalunya waktu, akan ada semakin banyak kuda hitam berhibernasi yang menampakkan diri. Adapun tokoh-tokoh yang sebelumnya berpengaruh, akan ada beberapa di antara mereka yang akan merasa tidak nyaman karena lonjakan yang diciptakan oleh kuda-kuda hitam itu. Ini akan tergantung pada apakah kesombongan dan temperamen panas mereka masih akan hadir setelah menjadi tokoh berpengaruh. Pada titik pertemuan yang dianggap tidak terlalu besar, Mu Chen berdiri di puncak gunung. Di lembah di bawah, ada sejumlah besar lampu spiritual berdesir dan berfluktuasi. Namun, tidak ada fluktuasi spiritual yang kuat memancar dari mereka. Tempat ini lebih lemah dari titik pertemuan yang pertama kali mereka temui. 3 bajingan itu. Petik 2. Tanpa daya menggerakkan mulutnya,
Mu Chen mengutuk. Titik pertemuan ini disediakan oleh trio. Namun, memang sulit bagi titik pengumpulan ini untuk memasuki mata Mu Chen. Karena itu, dia terlalu malas untuk mengambil tindakan, dan telah mengizinkan An Ran dan para gadis untuk memburu mereka. Berdiri di belakang Mu Chen, Luo Li tersenyum tipis dan menghiburnya. Meskipun ada sedikit daging di sini, semuanya masih dianggap sebagai beberapa lampu spiritual. Setidaknya itu memberikan hasil yang lebih baik daripada kita mencari sembarangan. Petik 2. Berapa banyak informasi yang diperoleh ketiganya sebelum memasuki dunia cahaya spiritual? Mereka bahkan tidak memberi aku beberapa informasi untuk kolaborasi kami, dan sebaliknya memberikan titik-titik pertemuan kecil ini untuk menipu aku. Jawab Mu Chen sambil mengepalkan giginya. 3 bajingan itu akan keluar setiap kali makan sendiri. Setelah kembali, mereka akan terus berteriak dan berteriak, seolah-olah dia memaksa mereka untuk menyerahkan cahaya spiritual mereka. Meskipun Mu Chen tahu bahwa ketiganya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan semua informasi mereka kepadanya, dia akan merasa sedikit tidak bahagia dan tidak adil setiap kali dia melihat ketiga orang itu bersinar dengan cahaya dan kepuasan ketika mereka kembali. Namun, terlepas dari apakah itu adil atau tidak, Mu Chen tidak membenci ketiganya di dalam hatinya. Meskipun mereka memiliki beberapa dendam di antara mereka, mengikuti interaksi dengan mereka selama 2 hari terakhir, itu benar-benar menghilang. Lagi pula, jika mereka tidak memberikan informasi apapun selama 2 hari terakhir, Mu Chen dan yang lainnya tidak akan dapat memperoleh keuntungan ini. Suara mendesing. Suara mendesing terdengar melintasi lembah, sebelum beberapa sosok melintas. An Ran dan gadis-gadis turun ke puncak gunung dengan kebahagiaan memenuhi wajah mereka yang cantik. Mu Chen memiliki kriteria tinggi dan tidak memiliki minat pada nilai poin pengumpulan ini. Namun, bagi mereka, itu sudah sangat memuaskan. Saudara-saudara Wang dengan cermat mengikuti di belakang mereka. Sambil mengikuti di belakang mereka, ketiganya tampak sangat sopan. Menghadapi perilaku soliter mereka, gadis-gadis itu menjawab dengan senyum tipis. Meskipun hubungan mereka menjadi sedikit lebih baik selama 2 hari terakhir, jelas bahwa mereka masih lebih dekat dengan Mu Chen. Total 600 lampu spiritual. Lapor An Ran setelah mengirim senyum ke arah Mu Chen. Kalian semua harus menyimpannya terlebih dahulu. Jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Kelas gadai spiritual lampu spiritual tidak memasuki matanya lagi. Selanjutnya, An Ran dan para gadis telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengumpulkan mereka semua. Menjadi seorang pria terhormat, dia tidak berani menggunakan jalan pintas seperti itu untuk mendapatkan manfaat. Saudaramu pasti murah hati, kata Wang Tong langsung setelah melihat balasan Mu Chen. Mu Chen meliriknya dan berkata, aku akan menyulitkan kamu untuk menemukan kami titik pertemuan yang memberikan lebih banyak lampu spiritual. Maka, kamu akan lebih murah hati daripada aku. Petik 2. Setelah mendengar itu, Wang Tong tertawa malu-malu sambil merasa sedikit malu. Dalam 2 hari terakhir, mereka menimbun makanan terlalu banyak. Apakah ada berita baru? Tidak peduli tentang hal itu, Mu Chen berbalik dan bertanya kepadanya. Wang Tong segera menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil menjawab, kami sebelumnya pernah bertemu dengan sebuah kelompok dan mendengar beberapa cerita. Mereka mengatakan bahwa ada banyak kuda hitam yang mulai meletus. Beberapa tokoh berpengaruh dalam 10 besar ranking surgawi sudah mulai turun dari peringkat mereka. Petik 2. Oh, Mu Chen samar-samar menyipitkan matanya. Tokoh berpengaruh dalam 10 besar telah disusul oleh beberapa kuda hitam dalam waktu yang singkat. Siapa kuda hitam itu? Apakah mereka begitu gelap? Kemarin, tempat ke-9, Jiang Tai, ditantang oleh seseorang. Setelah pertempuran yang intens, sosok berpengaruh dari Akademi Spiritual Surga Utara ini telah menderita kekalahan total. Jawab Wang Tong dengan tatapan miring. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Sepertinya beberapa kuda hitam ini akhirnya mulai mengungkapkan kekuatan tersembunyi mereka. Selain itu, setengah hari yang lalu, tempat ke-7, Gu Yuan, ditantang oleh seseorang. Setelah 10 pertarungan yang intens, ia menderita kekalahan telak. Tambah Wang Tong dengan nada yang lebih serius. 10 buti, gumam Mu Chen saat mulutnya bergerak. Dia sedikit tergerak. Beberapa kuda hitam ini terlalu tangguh. Dia tidak yakin apakah seseorang di garis depan yang ekstrim seperti Susuan akan menghadapi tantangan yang dikirim oleh kuda hitam. Namun Mu Chen tidak terlalu khawatir tentang dia. Saat memasuki dunia cahaya spiritual,
dia merasakan bahwa kekuatan Susuan mengalami peningkatan dramatis. Lebih jauh lagi dia tidak menghasut respon agresif yang kuat, memikirkan hal ini, seharusnya tidak ada banyak orang yang secara khusus menemukan masalah dengannya. Adapun Susuan, Mu Chen masih memiliki kesan yang baik tentangnya, sehingga dia secara alami tidak berharap dia menemui masalah. Orang yang telah menantang Jiang Tai disebut Mu Fengyang. Dia juga senior Akademi Roh Heavens Utara, tetapi tidak dianggap terkenal. Selama tahun ketika dia memasuki akademi, dia pernah dipukuli dan dihina oleh seorang siswa, dan dipukuli dengan baik setelah dia mencoba melawan. Sejak saat itu, tidak ada berita lain tentang dia. Setelah sekian lama, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk latihan pahit. Dapat dianggap bahwa dia akhirnya meletus hari ini. Lanjut Wang Tong. Orang yang menantang Gu Yuan disebut Zhao Qingshan. Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Dia selalu memegang tempat ke-51 di peringkat surgawi. Dia belum pernah melangkah melewati batas itu, namun, jelas bahwa kekuatannya menakutkan. Orang akan bertanya-tanya langkah apa yang akhirnya dia capai dalam perburuan ini. Petik 2. Dengan gemetar dalam suaranya, Wang Tong berkata, selain itu, mereka semua adalah anggota masyarakat gelap. Petik 2. Dark Society. Tanya Mu Chen sambil melongo. Mengernyitkan alisnya, sudah jelas bahwa dia belum pernah mendengar pengaruh semacam ini di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Nama lengkap mereka adalah Society of the Dark Horses. Jika kita akan benar-benar berbicara tentang mereka, mereka mungkin adalah pengaruh siswa yang bertahan paling lama yang ada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Itu karena mereka selalu ada, dan tidak pernah menghilang sebelumnya. Petik 2. Wang Tong dengan lemah melengkungkan mulutnya dan melanjutkan, akan selalu ada mahasiswa baru yang akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, akan ada beberapa talenta yang ada. Karena berbagai alasan, mereka akan memasuki Dark Society. Saat siklus ini berlanjut, Dark Society tidak akan pernah hilang. Setiap tahun, selama perburuan, mayoritas kuda hitam yang benar-benar besar muncul dari masyarakat gelap. Petik 2. Mu Chen sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut masyarakat gelap akan benar-benar dapat memiliki kekuatan tersembunyi yang kejam. Jika seseorang ingin benar-benar menghakimi, mungkin hanya Judgment Brotherhood, Shen Changshen atau Xuan Clan, Li Xuantong yang dapat membandingkannya. Kalian bertiga juga harus dianggap sebagai kuda hitam. Mungkinkah kalian bertiga adalah anggota masyarakat gelap? Tanya Mu Chen sambil melihat ke arah trio. Mendengar pertanyaannya, Wang Tong menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka pernah menyampaikan undangan kepada kami saudara, namun, kami menolaknya. Meskipun kami, memang, menderita kekalahan oleh tangan Li Xuantong, kami tidak punya dendam terhadapnya. Kami hanya ingin melakukan upaya terbaik kami dalam pelatihan. Tentu saja, mengalahkannya tentu saja akan menjadi yang terbaik. Namun, jika kita tidak dapat mencapai itu, tidak perlu membengkokkan dan memelintir diri kita sendiri. Petik 2. Mendengar jawabannya, Mu Chen merasa sedikit terkejut dan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru bagi mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketiganya akan memiliki tingkat pemahaman seperti itu. Namun, apa yang dia katakan juga benar. Dark Society itu sepertinya selalu mengumpulkan siswa yang dipermalukan dan memiliki bakat untuk bergabung dengan barisan mereka. Meskipun ini mungkin merupakan faktor motivasi untuk pelatihan, itu akan, memang, mudah untuk melengkung dan memuntir seseorang. Tujuan dari tantangan yang dikirim oleh Dark Society adalah untuk mengalahkan semua tokoh berpengaruh di Akademi Spiritual Northern Heavens. Karena itu, kamu harus sedikit berhati-hati. Meskipun kamu seorang mahasiswa baru, ketenaran dan reputasi kamu di Akademi Spiritual Utara Heavens telah meningkat sangat pesat, sehingga kamu tidak punya pilihan selain menjaga mereka. Lanjut Wang Tong. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum tipis. Dia tidak ingin memicu masalah. Namun, jika mereka yang disebut kuda hitam berasumsi bahwa mereka dapat membangun diri dengan menginjak kepalanya, Mu Chen tidak keberatan membiarkan mereka tahu bahwa ada satu yang lebih gelap daripada mereka. Bumi perkemahan. Mu Chen berdiri di puncak gunung dan melihat ke lembah di bawah, di mana cahaya spiritual telah menipis. Setelah dipanen oleh Anran dan para gadis, tidak ada kebutuhan untuk terus tinggal di tempat itu. Melambaikan tangannya, dia berkata ke arah trio, ayo pergi. Seberapa jauh kita dari titik berkumpul di peta?
Petik 2. Menurut kecepatan kita akan mencapainya besok. Petik 2. Berpikir beberapa saat, Wang Tong terus berbicara. Namun, seperti yang aku katakan sebelumnya, bukan hanya kita yang tahu tentang ini. Setiap orang yang mendapatkan informasi tersebut akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rahasia ini. Jadi, kita pasti bukan hanya orang-orang yang mengincar Raja Roh yang baru lahir itu. Petik 2. Mu Chen samar-samar mengangguk setuju. Kue besar seperti ini pasti akan menjadi incaran banyak orang, namun, dia tidak berharap mereka memiliki ambisi seperti itu. Menurut rute kita harus bisa mencapai perkemahan berburu pada sore hari. Seharusnya ada beberapa siswa yang berhenti di tempat itu, dan akan ada banyak arus informasi. Kita dapat mencoba menanyakan beberapa informasi tentang kelompok apa yang ada di daerah itu. Jika rute mereka mirip dengan kita harus bisa menebak siapa lawan kita selanjutnya. Keakraban trio dengan dunia cahaya spiritual jelas jauh lebih tinggi dari Mu Chen. Beberapa pengaturan ini sangat tepat. Oleh karena itu, Mu Chen tidak menentang mereka dan mengangguk. Jika mereka bisa mendapatkan semua informasi ini, mereka tentu akan sangat membantu mereka. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen tidak terus menunda-nunda. Mengambil inisiatif, dia maju. Berubah menjadi sinar cahaya, dia menyapu ke arah barat laut. Di punggungnya, Luo Li, Wang Tong dan yang lainnya melanjutkan untuk mengikutinya. Selama perjalanan berikutnya, kelompok itu tidak berhenti lagi, karena mereka semua melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Begitu matahari terbenam, mereka akhirnya melihat beberapa kelompok berkemah raksasa di dataran yang luas dan datar. Area perkemahan tidak kecil, namun, mereka terlihat agak sederhana dari jauh, dan suasana di dalamnya agak berapi-api dan hidup. Dari kejauhan, akan ada suara mendesing terus-menerus, karena sosok demi sosok akan menyapu sebelum akhirnya mendarat di dalam perkemahan. Tempat ini sudah bisa dianggap sebagai awal dari kedalaman dunia roh utara. Setelah 2 hari dalam perburuan, semakin banyak siswa masuk ke sini. Karena itu, perkemahan berburu ini tidak kekurangan orang dan suasana yang semarak. Ada beberapa tempat perkemahan berburu di kedalaman dunia roh utara. Tempat-tempat ini, bagaimanapun, lebih aman daripada tempat-tempat lain, karena orang tidak akan bertemu dengan roh pion yang berkeliaran. Saat beristirahat, seseorang bisa merasa lega, kata Wang Tong sambil mengirim senyum ke arah Mu Chen saat mereka mendekati perkemahan raksasa. Selain memungkinkan seseorang untuk beristirahat dan berorganisasi, perkemahan berburu masih memiliki tujuan lain. Misalnya, jika beberapa kelompok tidak memiliki kekuatan yang memadai, atau mereka ingin merekrut anggota baru untuk meningkatkan kelompok mereka dapat menemukan mereka di dalam perkemahan berburu. Secara alami, ini dengan alasan bahwa ada kesepakatan bersama. Petik 2. Selain itu, ada beberapa transaksi dan perdagangan yang bisa diselesaikan di sini. Misalnya, menggunakan poin nilai spiritual untuk berubah untuk lampu spiritual. Petik 2. Menggunakan poin nilai spiritual untuk mengubah lampu spiritual. Apakah itu mungkin? Tanya Mu Chen, agak heran, setelah melongo. Haha, poin nilai spiritual sangat penting bagi kami. Pertukaran semacam ini dapat dianggap saling menguntungkan. Itu sebabnya Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan melarang ini. Jawab Wang Tong sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk, namun, dia tidak memiliki banyak minat dalam jenis perdagangan ini. Dia memiliki banyak lampu spiritual di tangannya dan tidak perlu berdagang dengan orang-orang. Pada saat yang sama, tidak perlu baginya untuk menjual lampu spiritual yang dimilikinya. Semakin banyak cahaya spiritual yang dimilikinya, semakin besar hasil pemberdayaan cahaya spiritual. Mu Chen masih mengandalkan manfaat dari pemberdayaan cahaya spiritual untuk membantunya masuk ke tahap penyempurnaan surgawi. Jadi, tentu saja, dia tidak akan menjual lampu spiritual apapun yang dimilikinya. Serahkan masalah mengumpulkan informasi kepada kami saudara. Saudaramu dan yang lainnya hanya bisa menunggu kabar baik kita. Melihat perkemahan raksasa yang penuh vitalitas, Wang Tong mengambil alih dan berkata kepada yang lain. Terima kasih atas masalahnya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Dengan trio dalam grup, itu telah menyelamatkannya dari masalah. Haha, ini bukan apa-apa. Mungkin kita harus mengandalkan saudaramu di masa depan. Jawab Wang Tong dengan senyum nakal. Nada pidatonya tidak memiliki kesombongan yang dia miliki selama konfrontasi terakhir. Jelas, setelah bersalaman dengan Mu Chen,
dia menekan kesombongan dan keangkuhannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ketiga bersaudara itu agak sombong, dan suka sekali dengan diam-diam menimbun makanan, karakter mereka dianggap tidak buruk. Dalam rentang pendek 2 hari, pemikiran Mu Chen tentang mereka telah diubah sedikit. Kelompok itu bergerak lebih dekat ke perkemahan raksasa, sebelum turun. Ketika mereka memasuki pekarangan, suara teriakan dan derak yang membumbung di seluruh langit datang untuk menemui mereka, membuat mereka merasa seolah-olah telinga mereka berdengung dan berdering. Mu Chen dan yang lainnya memandang ke arah kerumunan ramai di dalam perkemahan dan berseru dengan heran. Mungkin, sudah ada hampir 10.000 siswa yang berkumpul di perkemahan ini. Memasuki pekarangan sebagai kelompok, mereka menyapu sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu yang samar, sebelum melanjutkan ke kedalamannya. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat beberapa papan kristal yang didirikan. Bahkan ada orang yang menggunakan energi untuk meneriakkan iklan. Saat ini kami memiliki 12 orang di pasukan kami dan sedang mencari 8 anggota. Kekuatan haruslah tahap akhir transformasi surgawi ke atas. Petik 2. Aku berada di peringkat ke-98 di Heavenly Ranking dan aku mencari kelompok yang kuat untuk memburu Spiritual Spawns. Membeli lampu spiritual seharga 50 poin nilai spiritual per untai. Siapapun yang tertarik harus segera menghubungi aku. Petik 2. Saat mereka berjalan, Mu Chen melihat segudang iklan di sekelilingnya. Tidak tahan lagi, dia mulai tersenyum. Hanya di tempat seperti ini dia bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Itu berjalan-jalan di taman untuk saudara-saudara Wang. Mereka akan memulai diskusi dengan orang-orang dari waktu ke waktu, sementara secara diam-diam memberi mereka beberapa lampu spiritual, dan mengumpulkan berbagai jenis informasi. Ketiganya menangani masalah dengan gesit, menyelamatkan Mu Chen sedikit usaha. Menjadi bebas sebagai hasilnya, Mu Chen mulai berjalan santai di perkemahan, merasa riang dan santai. Luo Li mengikuti di sebelahnya. Mengenakan gaun hitam, pakaian lembut menonjolkan tubuhnya yang ramping dan indah, menekankan lekuk tubuhnya yang memikat. Rambutnya yang panjang, yang mirip perak, menjuntai dari kepalanya, tampak seterang dan sehebat Bima Sakti. Dia, tidak diragukan lagi, menjadi pemandangan untuk melihat semua mata di dalam perkemahan, karena beberapa orang memiliki keheranan di mata mereka setelah melihatnya. Namun, mereka dengan cepat mengenalinya. Setelah semua, peringkat Luo Li dalam ranking surgawi lebih tinggi dari peringkat Mu Chen. Berada di peringkat 15, dia bisa dianggap lebih unggul dari yang lain. Setelah mengenali Luo Li, mereka, tentu saja, mengenali Mu Chen. Tidak ada siswa di Akademi Spiritual Northern Heavens yang tidak tahu tentang sepasang kekasih muda yang benar-benar menakjubkan. Selain Mu Chen, mungkin tidak ada siswa laki-laki kedua yang bisa berjalan dengan aman dan diam-diam di samping Luo Li. Merasakan tatapan berapi-api dan menyala-nyala yang datang dari sekitarnya, seringai muncul di wajah Mu Chen. Mengulurkan tangannya, dia meraih ke tangan Luo Li yang kecil dan seperti giok. Dia ingin membuat mereka semua cemburu, mereka harus pergi dan terus menjadi bujangan. Luo Li bisa merasakan pikiran Mu Chen. Tidak dapat menahannya, dia dengan sedih menatap Mu Chen. Namun, bertentangan dengan pikirannya, penampilannya yang centil dan sangat cantik membuat pandangan beberapa orang menjadi sangat panas. Mu Chen tersenyum nakal, sebelum menarik Luo Li dan dengan cepat berjalan cukup lama. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan, ada beberapa orang membentuk kerumunan di depan mereka. Sebuah mimbar berdiri di sana, di mana seorang pemuda mengangkat benda tinggi di udara, sambil berteriak ke arah kerumunan. Semuanya, benda yang ada di tanganku bukanlah barang biasa. Dikatakan bahwa itu dikenal sebagai batu dewa tempa. Batu ini dapat disebut sebagai batu mukjizat, karena ia memiliki kekuatan ajaib, yaitu batu itu dapat menempa dan meredam artefak spiritual. Terlepas dari apapun artefak spiritual kamu, asalkan kamu menggunakannya untuk meredam dengan menyerap kekuatan salib batu itu, artefak spiritual kamu pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Petik 2. Benda yang diangkat tinggi oleh pemuda itu adalah batu hitam pekat. Di permukaan, itu tampak bergelombang dan penuh lubang dan benar-benar sederhana. Lebih jauh lagi, itu tidak memiliki penampilan yang misterius dan aneh. Meskipun ada cukup banyak orang yang berkerumun di sekitarnya, sebagian besar dari mereka menatapnya seolah-olah dia bodoh. Dia benar-benar berani menggunakan batu pecah yang diambil dari Dewa Tahu di mana dan memperlakukannya sebagai harta.
Apakah dia berpikir bahwa semua orang di sini bodoh? Jika aku menggunakan artefak spiritual kelas tinggi dan menggunakan item di tangan kamu untuk meredakannya, apakah itu akan berubah menjadi artefak spiritual kelas mutlak absolut? Tanya seseorang dengan nada mengejek, sehingga beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Dengan sendirinya, artefak spiritual kelas tinggi bernilai 1 juta poin nilai spiritual dalam aula nilai spiritual. Jika itu adalah artefak spiritual peringkat peerless, nilainya akan mencapai jumlah puluhan juta yang mengerikan. Jika barang di tangan orang itu begitu ajaib, mengapa dia mau menjualnya? Di platform batu, pemuda itu tersenyum bersalah dan menjawab, tentu saja ada tingkat kegagalan. Jika gagal, ada kemungkinan bahwa artefak spiritual akan sedikit rusak. Petik 2% dolar dan akeong. Tak terhitung orang di kerumunan mengutuk satu kata. Tingkat kegagalan dan sedikit rusak. Jelas bahwa kata-kata orang ini tidak bisa dipercaya. Bahkan Mu Chen tidak tahan dan tertawa. Dengan satu tatapan, dia dapat mengatakan bahwa apa yang disebut batu tempa ilahi tidak memiliki jejak fluktuasi yang keluar darinya. Kurang lebih, orang ini berusaha menipu orang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berencana untuk menarik Luo Li pergi. Namun, setelah menarik-narik, dia tidak menerima respons yang sesuai dari dia. Merasa sedikit terkejut, dia menoleh dan menatapnya. Apa yang dia lihat adalah mata seperti kaca Luo Li yang menatap tajam pada batu hitam di tangan pemuda itu. Ada apa? Tanya Mu Chen dengan suara rendah. Dia merasa sedikit terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo Li bereaksi seperti itu pada suatu item. Aku butuh batu itu. Ini bisa membantu aku menyelesaikan lapisan segel pada Luo Shen Sword. Mendekat ke Mu Chen, Luo Li menjawabnya dengan suara yang hanya mereka berdua yang bisa dengar. Luo Shen Sword, gumam Mu Chen dengan sedikit terkejut. Dia melanjutkan untuk mengalihkan pandangannya ke arah pedang panjang berwarna hitam yang selalu dipegang oleh Luo Li, kemanapun dia pergi. Sejak pertama kali dia melihat Luo Li, dia selalu melihatnya dengan pedang itu. Meskipun ada beberapa kali Luo Li benar-benar menarik pedang misterius itu, Mu Chen tidak pernah berani meragukan kekuatannya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ada beberapa situasi di mana bahkan dia akan merasakan hidupnya terancam oleh sensasi yang dia dapatkan dari pedang misterius itu. Yup, ini adalah artefak ilahi yang paling berharga dari klan Luo Shen kami. Jawab Luo Li dengan lembut. Kakek telah memberikannya kepadaku, namun, karena kekuatan aku tidak dapat mengendalikannya. Karena itu, kakek telah menyiapkan 3 segel. Dalam beberapa tahun terakhir aku masih belum bisa membuka segel tunggal. Jika aku bisa mendapatkan batu itu, mungkin aku akan dapat mencapai tujuan itu. Petik 2. A Divine Artifact. Gumam Mu Chen dengan sangat terkejut. Dua kata sederhana ini melambangkan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mu Chen percaya bahwa bahkan seorang ahli tingkat sovereign akan berubah sepenuhnya serakah setelah mendengar dua kata itu. Siapa yang akan mengira bahwa pedang panjang yang dibawa oleh Luo Li sebenarnya adalah artefak ilahi yang asli? Memberikan senyum tipis, Luo Li mengulurkan tangannya dan melewati pedang panjang hitam yang tertutup rune misterius ke Mu Chen. Objek ilahi ini yang akan menyebabkan ahli tingkat berdaulat menjadi benar-benar rakus diserahkan kepada Mu Chen olehnya tanpa kewaspadaan. Jelas, tempat Mu Chen di dalam hatinya lebih tinggi dari yang disebut artefak ilahi ini. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Mu Chen menerimanya. Dalam sekejap pedang panjang itu menyentuh tangannya, dia merasakan sakit yang menusuk dari telapak tangannya. Meskipun pedang belum ditarik, pedang ki yang terpancar dari itu mampu membuat Mu Chen langsung merasa seolah-olah seluruh lengannya menjadi dingin dan mati rasa. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan meridian di dalam tubuhnya mulai terasa sakit. Pedang ini terlalu sombong. Mu Chen tidak bertahan terlalu lama dan dengan cepat mengembalikannya ke Luo Li. Pada saat berikutnya, dia melihat ke arah peron batu dengan matanya sedikit menyipit. Karena batu ini memiliki kegunaan yang sangat penting bagi Luo Li, bagaimanapun caranya, dia harus membawanya ke tangannya. Batu tempa ilahi. Di platform batu, pemuda itu masih melemparkan air liur di sekitar saat dia menyerahkan Divine Forging Stone di tangannya. Namun, item ini relatif terlalu buruk jika dibandingkan dengan semua hal lain yang telah dilelang. Karena itu, ada banyak orang yang menaruh kecurigaan di hati mereka, dan tidak ada satu orang pun yang menunjukkan minat besar terhadapnya. Untuk apa barang ini sebenarnya? Sementara pemuda itu merasa agak kecewa,
seseorang akhirnya dengan santai bertanya. Ini menyebabkan getaran dalam benaknya ketika dia menjawab, harganya sebesar 5.000 untaian lampu spiritual gadai spiritual atau 20 untaian lampu spiritual Spirit Night Spirit. Petik 2. Seketika, lingkungan sekitarnya menjadi lebih tenang ketika mayoritas orang yang hadir meludah dan tersedak. Melihat pemuda itu seolah-olah dia bodoh, mereka berpikir, apakah orang ini menjadi gila setelah memikirkan tentang cahaya spiritual. Melihat mayoritas orang menatapnya dengan tatapan jijik, wajah pemuda itu langsung berubah sedikit merah. Merasa marah, dia berkata, jika tidak ada yang membelinya, maka mari kita lupakan saja. Petik 2. Sudah jelas bahwa dia tidak memiliki bahan untuk menjadi tenaga penjualan, karena dia tidak dapat mengumpulkan minat untuk benda-benda yang dia pelelangan. Dengan dengusan mendengus, dia mulai berbalik dan berjalan pergi. Dia berpikir, orang-orang ini benar-benar tidak memiliki mata untuk harta. Akan tiba saatnya di mana mereka akan merasa menyesal. Petik 1. Tunggu. Petik 2. Saat dia bisa berbalik dan pergi, sebuah suara akhirnya terdengar. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dengan curiga, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan dan tampan tersenyum ke arahnya dari bawah platform batu. Berdiri di belakang pemuda itu adalah seorang gadis cantik yang akan membuat orang merasa sangat heran. Aku akan membeli batu itu, kata Mu Chen sambil tersenyum ke arah pemuda itu. Panen totalnya selama 2 hari terakhir adalah 25 helai cahaya spiritual Spirit Night Spirit. Ini bagian Luoli sudah ditambahkan ke dalamnya. Namun, karena Luoli membutuhkan batu yang tidak diketahui itu, tentu saja, dia tidak akan pelit. Suara mendesing. Saat Mu Chen mengatakan kata-kata itu, berbagai suara gempar terdengar di seluruh area. Menatap tatapan keheranan mendekatinya, menghabiskan 20 untaian lampu spiritual Spirit Night Spirit untuk membeli beberapa batu yang tidak diketahui. Apa yang dipikirkan orang ini? Kamu ingin membelinya? Tanya pemuda itu setelah beberapa waktu, sambil menatap ragu pada Mu Chen. 20 helai Spirit Night Light spiritual sama sekali bukan sesuatu yang bisa diambil siapa saja dengan mudah. Apakah kamu masih menjualnya? Merasakan tatapan yang berasal dari sekitarnya, Mu Chen samar-samar mengerutkan dahinya dan bertanya. Aku menjual, jawab pemuda itu buru-buru dengan refleks terkondisi. Sudah sangat sulit hanya untuk menemukan pembeli yang tertarik. Jika dia membiarkan Mu Chen pergi, mungkin saja dia benar-benar tidak akan pernah berpikir untuk menjualnya lagi. Sama seperti pemuda itu berteriak, dia segera melemparkan batu hitam ke arah Mu Chen. Dari kelihatannya, sepertinya dia takut Mu Chen mungkin merasa menyesal. Memberikan senyum, Mu Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Suara mendesing. Sama seperti Mu Chen bisa menangkap batu hitam, badai tiba-tiba bergegas dan meletus, menembak langsung ke arah telapak tangan Mu Chen. Merasakan badai yang datang, kilau dingin melintas di mata Mu Chen. Dengan tamparan tangan belakang, energi spiritual hitam legam yang terbakar dengan api hitam meletus, menamparkan ke arah angin yang datang. Ding! Suara logam terdengar saat belati dikirim terbang oleh tamparannya. Akhirnya, dengan suara keras, benda itu menabrak batu besar, yang hancur dan hancur total. Pada saat yang sama, itu hancur menjadi debu oleh tamparan itu. Karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir terkejut. Dengan tergesa-gesa, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah asal belati, hanya untuk melihat sekelompok orang bergegas dari sana. Itu adalah sekelompok pemuda yang mengenakan jubah hitam, sementara pemuda pemimpin sedang bermain dengan belati di telapak tangannya. Berkilau dengan kilatan dingin, belati itu berputar dengan cepat di tangannya. Apa yang diinginkan Dark Society dari Subin? Suara-suara kaget terdengar ketika orang-orang mengenali pemuda itu dengan satu tatapan. Tampaknya pemuda ini memiliki reputasi yang cukup baik di bidang ini. Haha, skill bagus. Menepuk tangannya, pemuda itu berpakaian hitam dengan nama Subin menyeringai sambil menatap Mu Chen. Niat dingin muncul di mata Mu Chen saat dia menatap orang itu, sementara ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Menghadapi orang seperti ini, yang telah menyerangnya karena alasan yang tak terduga, Mu Chen tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Kakak ini, kita sudah menyukai batu ini. Tolong buat semuanya mudah dan berikan kepada kami. Petik 2. Bahwa Sukin tidak peduli tentang wajah Mu Chen yang gelap. Dengan senyum tipis, dia berkata, tentu saja, karena kalian semua sudah menawar lebih dulu, kami akan memberikanmu kompensasi yang sesuai. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Meskipun dia telah mengatakan kompensasi,
Tidak ada sedikit pun belas kasihan untuk Mu Chen dalam tatapannya, seolah-olah apa yang telah dia lakukan adalah menyerah kepada orang miskin. Baiklah, kompensasi aku 1000 lampu spiritual kelas Spirit Knight. Jawab Mu Chen dengan acuh tak acuh. Mendengar jawabannya, semua orang di sekitarnya langsung tersenyum. 1000 lampu spiritual Spirit Knight. Bahkan jika lampu spiritual roh ksatria yang dimiliki oleh semua orang di dalam perkemahan ini harus ditambahkan bersama-sama, apakah itu akan sebanyak itu? Wajah Sukin berkedut sebelum menjawab, haha, tolong berhenti bercanda, adik kecil, aku Sukin, anggota Dark Society. Tolong buat semuanya mudah, saudara. Kami sudah memperhatikan item ini sejak lama. Petik 2, Mu Chen tidak terus peduli padanya. Melihat ke arah pemuda pelelangan, dia mengulurkan tangannya, menandakan bahwa dia ingin menerima batu hitam lagi. Haha, karena saudara ini tidak mau memberikannya kepada kita, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bersaing dengan cara yang normal. Harga yang dilelang adalah 20 lampu spiritual Spirit Knight, kan? Aku akan menawarkan 22 helai. Setelah melihat situasi saat ini, Sukin mulai tersenyum lagi dan berbicara. Mendengar itu, pikiran pemuda yang melelang batu hitam itu bergetar. Merasakan kesulitan, karena ditekan di antara dua sisi, mengapa tidak memberikannya kepada orang yang mengajukan penawaran tertinggi? Dengan cara ini, dia tidak akan dianggap menyinggung salah satu dari mereka. Saudara ini, terlihat sedikit bersalah, dia berbicara sambil melihat Mu Chen. Mu Chen sedikit mengernyit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perubahan semacam ini akan terjadi ketika dia ingin membeli batu itu. Beberapa orang ini benar-benar membuat orang merasa jijik. 25 helai, kata Mu Chen acuh tak acuh. Saat kata-katanya muncul, itu menarik beberapa bisikan dari sekitarnya. Lagi pula, itu tidak mudah untuk mendapatkan lampu spiritual pada tingkat Spirit Knight, 25 helai, itu berarti bahwa seseorang harus membunuh 25 ksatria roh di tahap transformasi surgawi. Itu bukan tugas yang mudah untuk diselesaikan. Dengan Mu Chen mampu mengeluarkan 25 lampu spiritual Spirit Knight dalam satu pengaturan, jelas bahwa dia bukan seseorang yang mudah dihadapi. 30 helai. Jejak kegelapan akhirnya melintas melewati mata Sukin saat dia mengucapkan tawarannya. 30 lampu spiritual Spirit Knight. Ini bisa dianggap lebih dari setengah dari apa yang mereka peroleh selama 2 hari terakhir. Lupakan saja, aku tidak menginginkannya. Kata Luoli sambil dengan lembut menarik lengan baju Mu Chen. Dia tahu tentang garis bawah mereka. 25 lampu spiritual Spirit Knight sudah menjadi batas mereka. Sepotong kemarahan melintas melewati mata Mu Chen. Dalam hatinya, dia tidak memiliki sedikit jejak kesan yang baik untuk Dark Society. Sukin, setelah sekian lama, kamu masih memiliki temperamen yang membuat orang membenci kamu. Sementara kilatan berbahaya melintas melewati mata Mu Chen, suara mengejek terdengar dari belakangnya. Dia berbalik, hanya untuk melihat Wang Tong, Anran dan yang lainnya muncul, tanpa sadar di belakangnya. Adapun orang yang mengatakan kata-kata itu adalah Wang Tong. Wang Tong, melihat saudara-saudara Wang, Sukin mulai mengerutkan kening. Jelas bahwa dia mengenal mereka. Setelah menggerakkan mulutnya, dia menjawab, apa? Kamu ingin memasukkan kaki kamu ke dalam penawaran. Petik 2. Namun, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bukan aku yang memperhatikan batu tempa ilahi ini. Kakakmu, Mu Fengyang. Jika kamu merasa punya cukup nyali, kamu bisa mencobanya. Melirik Mu Chen dan Wang Tong, Sukin terus berbicara dengan nada mengejek. Mu Fengyang, kuda hitam yang mengalahkan Jiang Tai yang berada di posisi ke-9. Mendengar nama itu, wajah ketiganya sedikit berubah. Hehe, meskipun kita tidak memiliki minat apapun dalam mengikat leher kita dalam hal ini, kita memiliki hutang kepada Mu Chen dari beberapa waktu lalu. Jawab trio itu. Mereka tampaknya memiliki beberapa keluhan sebelumnya dengan Sukin ini. Namun mereka juga takut kalau Mu Fengyang dan tidak berani terlalu memprovokasi dia. Dengan menggerakkan matanya dan mengepalkan tangannya, bola kristal yang tampaknya dinyalakan dengan api menyala muncul di tangan Wang Tong. Fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan mulai memancar dari dalamnya, terlihat agak substansial. Bagian dalam bola kristal ini jelas dipenuhi dengan lampu spiritual. Selanjutnya, itu semua ada di level Spirit Knight. Ada total 30 Spirit Knight Lights spiritual di dalamnya, aku akan meminjamkannya kepada kamu, untuk saat ini.
Ingat bahwa ini adalah pinjaman dan kamu akan mengembalikannya kepada kami. Kata Wang Tong dengan suara rendah, merasa agak menyakitkan. Ini adalah panen lengkap saudara-saudara. Bersama-sama dengan Mu Chen selama 2 hari terakhir, mereka, secara alami, tahu bahwa karena mereka menimbun semua makanan, Mu Chen dan panen gadis-gadis tidak terlalu besar. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam penawaran, jelas bahwa mereka tidak akan dapat bersaing dengan pihak lain. Terima kasih, bisa dipertimbangkan kalau aku berutang budi pada kalian. Petik 2. Mu Chen melongo sedikit sebelum tersenyum. Dalam hatinya, kesan baiknya terhadap trio telah tumbuh lebih besar ke tingkat tertentu. Menepuk bahu Wang Tong, dia mengucapkan kata-kata itu. Bahwa Mu Fengyang mungkin ada di sini, juga. Hati-hati, menyapu segala arah dengan tatapannya, Wang Tong menjawab dengan ketakutan di matanya. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia sudah tidak memiliki sedikit pun kesan yang menguntungkan terhadap Dark Society ini. Hari ini, dia ingin melihat dengan tepat siapa yang berani mencegah mereka untuk mendapatkan batu tempa ilahi ini. 35 helai. Melempar dan menangkap bola kristal menyala di tangannya, Mu Chen berkata ke arah Sukin dengan sedikit kehangatan dalam tatapannya. Kamu, Sukin akhirnya menjadi sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menyebut nama Mu Fengyang, Mu Chen dan kelompoknya benar-benar berani untuk terus mengganggu usahanya. 35 helai lampu spiritual. Ini, juga, telah melampaui batas mereka. Meskipun, batu tempa ilahi, memang agak ajaib, ia tidak memiliki nilai setinggi itu. Lihat bahwa Sukin tidak lagi bertarung, dengan jentikan jari-jarinya Mu Chen mengirim 35 lampu spiritual Spirit Knight ke arah pemuda yang melelang. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Dengan hati-hati menembakkan pandangan pada kedua belah pihak, dia melemparkan batu hitam ke Mu Chen. Kedua belah pihak bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Mengambil cahaya spiritual, dia dengan cepat melarikan diri karena takut dilanda amarah mereka. Menerima batu tempa ilahi, hitam, dia berbalik dan menyerahkannya kepada Luoli. Gadis itu tersenyum kecil. Penampilan cantik yang menyentuh itu membuat beberapa orang menatap lekat-lekat padanya. Mu Chen, apakah kamu benar-benar akan membuat hal-hal sulit bagi kami? Melihat benda yang mendarat di tangan Luoli, Sukin langsung mengancam Mu Chen dengan amarah. Aku berani menghancurkan markas gerbang iblis di hadapan Heyao. Karena itu, lebih baik kamu tutup mulut untuk ancaman semacam ini. Petik 2. Menatap tanpa emosi pada Sukin, Mu Chen berkata dengan suara dingin dan keras, jangan memprovokasi aku, atau akan ada konsekuensi yang kamu tidak dapat membayar. Petik 2. Sukin mengertakkan dan mengepalkan giginya. Pandangan Dark Society berubah menyeramkan, saat energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh mereka. Melihat perubahan ini, Wang Tong dan sisanya berdiri di samping Mu Chen. Mengedarkan energi spiritual mereka memusatkan pandangan mereka pada Sukin dan kelompoknya. Karena kedua pihak, suasana langsung berubah menjadi keadaan permusuhan timbal balik. Melihat perubahan itu, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur karena takut terlibat. Namun, tepat ketika suasana bermusuhan akan menyala, suara tepukan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, suara tawa lembut mengikuti dan terdengar. Haha, kamu benar-benar, dengan keraguan, orang yang paling menonjol dalam kelompok mahasiswa baru ini. Namun, aku ingin tahu tentang berapa harga yang tidak bisa dibayar Sukin, dan berapa harga yang aku, Mu Fengyang, tidak bisa bayar. Petik 2. Mu Fengyang. Ketika suara tawa lembut terdengar di wilayah yang saling bermusuhan, suasana tegang langsung berubah kaku. Kegembiraan langsung meletus dari mata Subin dan anggota kelompok lainnya, sebelum mengirim pandangan provokatif ke arah saudara-saudara Wang, yang ekspresinya mengalami beberapa perubahan. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya melompat melintasi kerumunan orang menuju tempat yang tidak jauh dari sini. Di tempat tinggi, di sana berdiri sebuah pendopo batu, di dalamnya berdiri seorang pemuda ramping dan tinggi berpakaian hitam. Dengan mata tenang, dia menatap ke arah Mu Chen. Meskipun dia masih agak jauh, semua orang bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari tubuhnya. Tekanan terbentuk dari kondensasi energi spiritualnya saat mulai menyebar. Gelar itu, dia sudah benar-benar mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ini Mu Fengyang, teriak seseorang dengan mata penuh ketakutan. Mu Fengyang di masa lalu mungkin tidak terlalu terkenal. Namun,
setelah dia mengalahkan tempat ke-9 di Heavenly Rankings, Jiang Tai, reputasinya telah meningkat pesat dalam garis lurus. Semua orang tahu bahwa kuda hitam ini akan naik menuju surga dalam perburuan ini. Mu Chen terus mengangkat kepalanya, murid-murid hitamnya terkunci pada pemuda berjiwa hitam dalam paviliun batu. Aura yang mengesankan yang terakhir itu, memang, tidak lemah. Tidak heran dia bisa mengalahkan Jiang Tai. Ekspresi wajah saudara-saudara Wang berubah menjadi suram. 3 bersaudara memiliki kekuatan tahap tengah transformasi surgawi. Namun, jika mereka benar-benar mengambil tindakan, masih akan sulit untuk bersaing dengan Mu Feng yang itu. Selain itu, masih ada Sukin dan kelompok itu, yang memelototi mereka dengan iri, seperti menonton mangsa. Haha, aku sudah lama mendengar tentang nama kamu, Mu Chen, kamu adalah orang yang paling menonjol di antara mahasiswa baru, aku bahkan pernah mendengar tentang dendam dan keluhan antara Li Xuantong dan He Yao. Dark Society kami benar-benar menyetujui kamu. Jika kamu mau bergabung dengan kami, aku pikir mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu di masa depan. Tiba-tiba, Mu Feng yang tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap Mu Chen dan menawarinya undangan. Suaranya dipenuhi dengan niat yang sangat tebal untuk merekrut Mu Chen. Pergaulanmu terlalu besar dan mulia, aku khawatir aku tidak akan terbiasa dengannya. Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Dia tidak memiliki kesan yang bagus tentang hubungan kuda hitam. Meskipun mereka percaya menyembunyikan kekuatan mereka untuk menunggu waktu sebelum mengejutkan orang sekaligus, Mu Chen selalu merasa bahwa ini sedikit terdistorsi. Karena penghinaan, mereka dengan kuat menekan emosi mereka. Meskipun bisa menanggungnya dengan sabar itu baik, ada saatnya seseorang tidak bisa berlebihan. Dari temperamen yang ditunjukkan oleh beberapa orang ini, mungkin sulit bagi mereka untuk mempertahankan kondisi pelatihan yang melelahkan itu setelah mengejutkan orang-orang dalam satu hari. Orang-orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi ahli sejati. Oleh karena itu, mereka juga ditakdirkan untuk tidak pernah benar-benar melebihi Shen Changsheng dan Li Xuantong. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Melihat bahwa Mu Chen tiba-tiba menolak undangan Mu Feng Yang, Su Bin dan kelompok itu langsung berkobar dengan marah. Dari apa yang bisa mereka lihat, meskipun Mu Chen memiliki beberapa ketenaran di Akademi Spiritual Surga Utara, jelas bahwa dia masih tidak dapat dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh. Mu Feng yang saat ini namanya mengguncang seluruh area perburuan. Terhadap mereka, Mu Chen terlalu malas untuk mengganggu. Menatap Mu Feng yang terakhir itu memang bukan pejuang yang lemah. Jika mereka mulai berkelahi, ia harus melakukan sedikit pekerjaan. Tahap akhir tahap transformasi surgawi. Bai Xuan itu juga pada tahap ini. Namun pada saat itu, Mu Chen harus menarik dukungan dari kekuatan iblis yang tersisa di dalam dirinya oleh pilar iblis takut besar sebelum bisa membunuh Bai Xuan. Namun dia yang sekarang, yang kekuatannya meningkat dengan faktor yang sangat besar, jelas tidak perlu bergantung pada metode itu. Haha, sepertinya agak menyesal. Petik 2. Mu Feng yang memperlakukan penolakan Mu Chen dengan ekspresi tenang dan biasa, dengan hanya matanya yang perlahan-lahan berubah tajam dan tajam. Menatap Mu Chen, perlahan-lahan dia berkata, namun, Divine Forging Stone, ini cukup berguna bagi aku, apakah ada kemungkinan untuk meninggalkannya? Seniormu saat ini merupakan figur yang berpengaruh di antara 10 besar dalam Heavenly Rankings. Bagaimana mungkin item bertingkat rendah seperti itu masuk ke mata kamu? Jawab Mu Chen sinis. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku benar-benar menginginkannya? Kata Mu Feng yang perlahan. Gelombang energi spiritual meletus dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Tampaknya mengaduk langit dan cuaca, membawa perasaan penindasan yang menakjubkan. Perkemahan yang luas dan luas tampaknya telah sedikit tenang saat ini. Tatapan yang tak terhitung banyaknya berbalik dan menghadapi asal mula keributan ini. Kekuatan dan ancaman yang dibawa oleh ahli tahap akhir transformasi surgawi telah membuat suasana perkemahan ini jauh lebih mencekik. Bertentangan dengan semua orang, Mu Chen tampaknya tidak menemukan tekanan semacam itu. Hanya sedikit mengernyit, dia melihat ke arah Mu Feng yang sebelum berbalik. Jika kamu suka, aku harus kesulitan untuk menemukan yang kedua. Petik 2. Suaranya jelas dan acuh tak acuh, namun, tidak banyak upaya untuk menutupi nada tidak sopan dalam kata-kata itu. Mengenai orang-orang dari Dark Society, dia bisa dianggap telah benar-benar kehilangan minat pada mereka. Melihat bahwa Mu Chen telah berbalik untuk pergi, Luo Li segera mengikuti. Wang Tong,
Anran dan yang lainnya saling memandang di mata sebelum buru-buru mengikutinya. Melihat sosok Mu Chen berbalik dan pergi, senyum dingin dan ganas tiba-tiba muncul di sudut mulut Mu Fengyang. Di kedalaman matanya, kilatan dingin mengikuti energi spiritual yang tak terbatas saat tiba-tiba meletus. Bang! Dengan energi spiritualnya melonjak, sosok Mu Fengyang melesat maju dengan eksplosif, mirip dengan kilat. Berdiri tinggi di langit, tanpa ragu-ragu, dia mengirim tamparan tangan. Energi spiritual melonjak di bawah telapak tangan, mirip dengan gelombang yang mengamuk, sebelum berubah menjadi cetakan telapak tangan energi spiritual raksasa. Tanpa ampun, itu dengan marah menepuk-nepuk sosok belakang Mu Chen dan kelompok. Sama seperti Mu Fengyang meluncurkan serangannya, langkah Mu Chen tiba-tiba berhenti. Mengepalkan tangannya dengan erat, dia membentuk kepalan. Energi spiritual hitam menyala mulai membakar di sekitarnya yang mirip dengan merokok ketika bergulir dan bergegas menuju awan. Mengaum, hamparan langit berbintang tampaknya muncul di belakang Mu Chen. Seekor harimau putih berdiri di atas bintang-bintang, menghadap ke langit dan meraung keras. Saat kaki belakangnya keluar dari bintang-bintang, ia membawa aura pembunuh yang menghapuskan langit. Berubah menjadi seberkas cahaya putih, itu berhadapan langsung dengan cetakan telapak tangan energi spiritual raksasa dalam sikap yang sangat kaku dan keras. Bang! Fluktuasi energi spiritual yang liar dan dahsyat beriak di seluruh langit, menciptakan badai saat melintasi ruang angkasa ini. Bahkan awan pun terkoyak dan terkoyak. Dampak energi spiritual bertahan cukup lama sebelum perlahan mereda. Langit mulai cerah sebelum dua serangan ganas dan keras perlahan menghilang. Melihat permainan ini di depan mata mereka, beberapa orang merasa sedikit terkejut di hati mereka ketika tatapan mereka berubah agak aneh ketika mereka menatap Mu Chen. Mu Fengyang memiliki kekuatan fase akhir tahap transformasi surgawi. Telapak tangan yang dia kirimkan mampu mengalahkan pakar tahap fase tengah transformasi surgawi secara instan. Namun, Mu Chen mampu mengatasi ini tanpa jejak sedikit pun dalam posisi yang kurang menguntungkan. Langkahnya jelas telah menjadi jauh lebih kuat sejak fakta tiga bergerak yang dia miliki dengan Li Xuantong. Di udara, ketika Mu Fengyang melihat bahwa serangannya diblokir langsung oleh Mu Chen, matanya sedikit menyipit. Fluktuasi energi spiritual yang terakhir hanya pada tingkat tahap transformasi kuasi surgawi. Dia bahkan belum sepenuhnya melangkah ke tahap transformasi surgawi. Namun, Mu Chen masih bisa menerima serangannya. Kamu tidak diragukan lagi orang nomor satu di antara mahasiswa baru, kata Mu Fengyang dengan senyum tipis. Mu Fengyang, jika kamu ingin mengejutkan dunia dengan satu prestasi, pergi temukan orang-orang yang ditempatkan di depan di ranking surgawi. Tidak perlu mencari mahasiswa baru seperti aku. Jika kebetulan, kamu menderita kekalahan di sini, tidak akan mudah untuk menumpuk kembali ketenaran dan reputasi itu, dan satu-satunya hal yang akan kamu lakukan adalah menjadi batu loncatan aku. Kata Mu Chen dengan cemberut saat dia melihat ke arah Mu Fengyang. Di Solens, Sukin dan kelompoknya langsung berteriak dengan marah. Mahasiswa baru ini terlalu sombong. Berlawanan dengan mereka, Mu Fengyang hanya tersenyum lembut. Kilatan dingin mengalir di matanya, namun, dia tidak membiarkannya muncul. Dengan tersenyum lembut, dia menjawab, sepertinya kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri. Petik 2. Kamu sebaiknya berhenti menginginkan batu tempa ilahi ini. Jika kamu benar-benar tidak dapat menahan keinginan itu, jangan ragu untuk menemukan dan menyerang aku. Terlepas dari apapun langkah yang kamu gunakan, aku hanya akan menerimanya. Kata Mu Chen sambil tertawa ketika murid-muridnya yang hitam menatap tajam ke arah Mu Fengyang. Tanpa jeda, dia melambaikan tangannya dan Luo Li dan sisanya secara bertahap menghilang ke kejauhan. Kali ini, Mu Fengyang tidak melancarkan serangan. Namun, beberapa kegelapan samar muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia turun dari udara. Saudaramu, apakah kamu akan membiarkan bocah itu pergi begitu saja? Sukin dan kelompoknya sudah berkerumun sebelum mengajukan pertanyaan ini, agak tidak rela. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa bahkan penampilan pribadi Mu Fengyang tidak dapat menahan dan mencegah Mu Chen pergi. Mu Fengyang melirik mereka dan menjawab, Mu Chen itu tidak mudah dihadapi. Meskipun kekuatannya ada di tahap transformasi kuasi surgawi. Bahkan aku harus menghabiskan sedikit usaha untuk menghadapinya. Kita bisa mencapai wilayah itu besok, jadi tidak perlu mengkonsumsi energi kita sekarang. Petik 2. Bocah itu terlalu merajalela. Dia bahkan tidak menatapmu, brotermu.
kata Suking penuh kebencian. Diperlakukan seperti itu oleh mahasiswa baru, hati mereka dipenuhi dengan ketidakadilan. Mereka memikirkan masa-masa awal mereka, ketika mereka selalu gemetar ketakutan. Di mana akan ada ketidaksopanan terhadap senior mereka. Namun, orang ini merajalela namun dia masih bisa mencampur dengan baik dengan orang lain. Santai, hal-hal yang aku, Mu Fengyang, sukai tidak akan diberikan kepada orang-orang dengan sia-sia. Petik 2. Mu Fengyang tersenyum tipis, sebelum melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Chen dan kelompoknya dengan tatapan yang sedikit dingin. Arah yang mereka tuju adalah, kurang lebih, menuju wilayah itu. Karena itu, kita harus dapat melihatnya lagi. Saat itu, kami akan menunggu dan bertemu dengan King Shan. Setelah bertemu dengannya, apakah bocah itu masih punya kesempatan untuk melompat dan melompat? Petik 2. Saudara Zhao juga datang. Kata Sukin dan yang lainnya bergegas dengan gembira. Mu Fengyang mengangguk dan menjawab, meskipun Raja Roh itu baru lahir, itu masih bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Dengannya, kita harus memiliki tingkat kepastian. Petik 2. Haha, jika Dark Society kita mampu membunuh Raja Roh itu, kita akan menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu berburu dan membunuh Raja Roh dalam beberapa tahun terakhir ini. Di masa depan, ketenaran kita di Akademi Spiritual Surga Utara akan cukup untuk menekan persaudaraan penghakiman, serta klan Xuan. Petik 2. Wajah Sukin dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat ke arah di mana Mu Chen dan kelompoknya pergi, dia berkata, pada saat itu, bocah itu pasti akan merasa menyesal karena menolak untuk masuk ke Dark Society kita. Mu Fengyang tertawa saat dia juga melihat ke arah yang sama dengan mata sedikit menyipit. Mu Chen, aku harap kamu memiliki kekuatan yang kompatibel dengan kesombongan kamu. Jika tidak, aku akan sepenuhnya menginjak dan menghancurkan kesombonganmu itu. Mu Chen dan kelompoknya tidak berhenti di perkemahan. Menuju keluar dari perkemahan, mereka melanjutkan perjalanan, sekali lagi. Selama perjalanan, Mu Chen melempar bola kristal, yang memiliki 5 lampu spiritual Spirit Night kurang kembali ke Wang Tong. Tersenyum padanya, Mu Chen berkata, aku sudah meminjam lampu spiritual kamu. Setelah itu, ketika aku sudah cukup membunuh, aku akan mengembalikannya kepada kamu bertiga. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Dengan kamu, kami tidak takut kamu mengingkari. Jawab Wang Tong sambil tersenyum. Tatapan yang dia kirim ke Mu Chen dipenuhi dengan keheranan, serta sepotong rasa hormat. Sikap yang tidak menakutkan dan tak kenal takut yang digunakan Mu Chen untuk menghadapi Mu Fengyang telah membuat mereka merasa sedikit menghormatinya. Setelah semua, ketiganya agak takut bahwa Mu Fengyang, dan tidak berani dengan santai menyinggung perasaannya. Kalian bertiga harus membawa kita ke titik pengumpulan yang lebih dapat diandalkan di jalan. Kata Mu Chen dengan cara memarahi dengan bercanda. Ketiganya mengeluarkan tawa canggung, sebelum menganggukkan kepala. Sepertinya mereka harus menimbun lebih sedikit makanan di masa depan. Mu Chen memandang Luo Li di belakangnya sekali lagi. Gadis itu sedang bermain dengan batu hitam, sementara wajah mungilnya yang indah samar-samar mengungkapkan kegembiraan. Apakah itu batu tempa ilahi yang tangguh? Tanya Mu Chen dengan ragu. Dia telah mendengar tentang batu tempa ilahi sebelumnya. Meskipun itu bisa dianggap sebagai objek yang tidak biasa, itu bukan dari tingkat kelangkaan itu. Batu tempa ilahi biasa, secara alami, tidak memiliki banyak kegunaan. Jawab Luo Li dengan senyum yang cerah. Mengangkat batu hitam, dia melanjutkan, namun ini bukan yang biasa. Petik 2. Oh, Mu Chen merasa takjub. Mungkinkah batu tempa ilahi ini menjadi luar biasa? Luo Li menggenggam pedang Luo Shen berwarna hitam di tangannya yang seperti giok. Melempar batu tempa ilahi di udara, pedang bersiul sebelum menebas permukaan batu hitam tanpa ragu sedikitpun. Setelah cahaya pedang melewati, batu hitam yang sangat keras itu, tiba-tiba, sedikit terbelah. Mengikuti retakan pada batu hitam, Mu Chen langsung bisa melihat sedikit kilau dan kilau lembut memancar keluar dari dalam. Batu tempa ilahi ini memang luar biasa. Kedatangan, batu hitam mulai terbelah, inci demi inci, saat cahaya pedang melintas. Di bawah warna hitamnya, cahaya berkilau mulai memancar keluar, menjadi sangat menyilaukan. Perubahan misterius ini telah menarik visi Wang Tong, An Ran dan yang lainnya. Mereka melihat dengan takjub pemandangan di depan mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa akan ada dunia lain di dalam batu tempa ilahi, yang tampaknya biasa-biasa saja ini.
Luoli mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut mengupas pecahan batu yang rusak itu. Sebagai pecahan batu jatuh, kristal, dengan ukuran ibu jari kira-kira, menampakkan dirinya kepada Mu Chen dan yang lainnya. Tidak ada yang istimewa melihat kristal berkilau ini. Itu tampak seperti berlian yang dipotong dengan baik. Namun, sepertinya ada cairan yang berputar di dalamnya, membuatnya terlihat sangat misterius. Meskipun kristal ini sangat kecil, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Tanya Wang Tong dan sisanya dengan tercengang. Ini adalah kristal Dewa Tempa. Jawab Luoli dengan senyum tipis. Bahan yang diperlukan yang dibutuhkan saat menempa senjata ilahi. Mereka sangat jarang. Dapat diasumsikan bahwa kamu bahkan tidak dapat membelinya dari aula nilai spiritual di Akademi Spiritual Northern Heavens. Petik 2. Ekspresi Mu Chen dan yang lainnya secara bersamaan berubah. Bahan yang diperlukan untuk menempa senjata ilahi. Senjata ilahi, ini adalah sesuatu yang bahkan Sovereigns akan serakah. Mereka belum pernah melihat satu sebelumnya, dan mereka bahkan tidak tahu apakah Akademi Spiritual Surga Utara memiliki salah satu dari mereka. Namun, batu tempa ilahi ini terlalu kecil dan jauh dari cukup untuk menempa senjata ilahi. Jika tidak, nilainya akan sangat menakutkan, kata Luoli dengan suara lembut. Mu Chen mengangguk. Bahan yang bisa membantu dalam penempaan senjata ilahi. Sehubungan dengan banyak ahli, itu akan menjadi daya tarik yang fatal jika mereka mengetahui hal itu. Kali ini, kami telah mengambil tawaran, kata Mu Chen sambil tersenyum. Jika bukan karena Luoli, bahkan dia akan melewatkan Forging God Crystal ini. Mengandalkan kekuatannya, mustahil baginya untuk menemukan kristal yang tersembunyi jauh di dalam batu. Tentu saja, selain Luoli, seharusnya tidak ada orang lain di dalam siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki kemampuan untuk mendeteksinya. Luoli tertawa lembut sebelum menyimpan Divine Forging Stone itu. Dia perlu menemukan waktu untuk membatalkan segel pertama pada pedang Luosen. Dengan begitu, dia akan memiliki kartu proof yang sangat menakutkan. Ayo pergi. Kami harus memanfaatkan momen ini untuk menemukan lebih banyak poin pengumpulan. Saat ini kami tidak punya uang, dan kami juga memiliki hutang untuk dibayar. Kata Mu Chen sambil tersenyum. Merasa agak bersalah, Luoli menatap Mu Chen. Dia secara alami tahu bahwa Mu Chen telah mengambil semua lampu spiritualnya untuk membeli batu tempa ilahi. Hasil panen 2 hari penuh mereka pada dasarnya dihabiskan untuk itu. Jika kamu menunjukkan ekspresi ini lagi padaku, jangan salahkan aku karena menghukummu. Kata Mu Chen dengan cemberut. Dia tidak suka melihat Luoli begitu kalkulatif dengannya. Luoli merespons dengan senyum manis. Senyum yang sempurna itu bahkan membuat Anran dan para gadis merasa sedikit terpesona. Wang Tong, aku harus merepotkan kalian bertiga tentang masalah menemukan titik pengumpulan. Kami akan membaginya secara merata, kata Mu Chen sambil menatapnya. Informasi mereka sangat berlimpah. Jika mereka mampu menyediakan beberapa dari mereka, panen mereka akan sangat besar. Wilayah ini harusnya memiliki titik pengumpulan kelas berbahaya. Aku tidak tahu apakah akan ada ksatria rohani di tahap akhir tahap transformasi surgawi di sana. Namun, harus ada beberapa ksatria spiritual di tahap pertengahan transformasi surgawi. Mungkin sedikit menyusahkan untuk memakannya. Gumam Wang Tong setelah ragu-ragu. Kelas berbahaya, gumam Mu Chen dengan mata sedikit menyipit. Sebelum dia bisa menjawab, tawa samar terdengar dari Luoli saat dia berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke sana. Petik 2. Mu Chen menembak sedikit penasaran pada Luoli, sebelum melanjutkan untuk tertawa, tidak dapat mengendalikannya. Mengapa, Dewi Luo kami tidak tahan lagi dan ingin mengambil tindakan? Petik 2. Sejak memasuki tempat berburu, Luoli selalu mengikuti dengan diam-diam di belakang Mu Chen dan tampaknya cukup puas melakukannya. Sedemikian rupa sehingga keadaan yang mengharuskannya untuk mengambil tindakan sangat sedikit. Namun, dari apa yang bisa dilihat Mu Chen, dia sepertinya ingin mengambil inisiatif. Kamu berhutang pada aku. Secara alami, aku tidak bisa malas. Jawab Luoli dengan senyum menawan, murid-muridnya yang bening dan kaca menatap lembut pada Mu Chen. Oke. Mari kita langsung ke sana, seru Mu Chen sambil tertawa keras. Sejak mereka memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, Luoli jarang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia tahu bahwa jika dia benar-benar mengambil tindakan, bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya.
Melihat ini, Wang Tong menatap Luoli dengan sedikit takjub. Mereka tidak mengerti banyak tentang kekuatan sejati Luoli. Namun, dari kata-kata Mu Chen, sepertinya dia sangat tangguh. Beberapa keraguan melintas melewati mata mereka, namun, mereka tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya dan segera melanjutkan untuk memimpin. Untuk masalah seperti itu, Mu Chen tidak akan bercanda tentang hal itu. Keraguan mereka ini akhirnya benar-benar berubah menjadi asap dan menghilang menjadi udara tipis beberapa jam kemudian. Pada saat itu, tatapan yang mereka kirim ke Luoli kewalahan karena kaget dan hormat. Itu adalah lembah raksasa. Pada saat ini, pedang hitam Luoli perlahan memasuki sarungnya, menyebabkan ki pedang yang mengguncang dunia benar-benar menghilang. Di depannya ada celah mendalam yang memanjang 1000 kaki. Celah itu mengilap seperti cermin, dan meluas ke puncak gunung, sebelum membaginya menjadi dua. Ini semua disebabkan oleh satu tebasan dari Luoli. Bahkan ada 5 ksatria spiritual di tahap tengah transformasi surgawi tahap yang terpotong oleh tebasan itu. Mereka tampaknya tidak membuat sedikit pun perlawanan sebelum diiris oleh aura pedang seperti komet hitam itu. Tebasan tunggal itu begitu cepat dan ganas sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Sementara Luoli menyarungkan pedangnya, ke arah lain, harimau putih meraung ke langit. Sebuah pagoda hitam menekan sesuatu yang menyebabkan gempa bumi dan gunung-gunung berguncang. 4 ksatria spiritual di tahap tengah transformasi surgawi tahap langsung terguncang dan meledak. Dari sana berdiri seorang pemuda tampan yang luar biasa perlahan turun ke tanah. Sepasang kekasih yang menakutkan, Wang Tong dan yang lainnya tampak tercengang dengan pencapaian keduanya. Mereka tidak bisa menahan napas panjang. 9 ksatria spiritual di tahap transformasi surgawi fase tengah benar-benar ditekan oleh keduanya. Jika keduanya mengarahkan serangan mereka ke trio, mereka mungkin akan disingkirkan ke keadaan sedih dan harus bergegas pergi. Pada saat ini, mereka menyadari betapa bodohnya mereka, karena mereka benar-benar mencoba untuk merebut Luoli beberapa waktu yang lalu. Jika Luoli telah mengambil tindakan kemudian, melihat celah raksasa di tanah, menggigil kedinginan langsung menjalar ke punggung mereka. Sangat disayangkan bahwa kita tidak bertemu dengan ksatria spiritual pada tahap akhir tahap transformasi surgawi. Kata Luoli dengan sedikit penyesalan saat dia menggelengkan kepalanya. Titik pertemuan ini, pada kenyataannya, dapat dianggap memiliki lineup yang cukup bagus. Namun, sangat disayangkan bahwa ksatria spiritual jelas tidak dapat bertahan melawan serangan yang diluncurkan olehnya dan Mu Chen secara bersamaan. Tidak buruk, menambahkan mereka semua bersama-sama, titik pengumpulan ini memiliki hampir 10 ksatria spiritual pada tahap pertengahan tahap transformasi surgawi. Barisan ini dapat dianggap sebagai titik pengumpulan kelas berbahaya. Kali ini, Wang Tong memberi kami yang masuk akal, kata Mu Chen dengan sedikit kepuasan. Dibandingkan dengan titik pengumpulan kecil yang dibawa ketiganya sebelumnya, di mana dia terlalu malas untuk bergerak, yang saat ini sudah bisa dianggap sebagai panen yang sangat besar. Ketiganya tertawa bersalah sebelum buru-buru berkata, yakinlah, ketika kita mencapai wilayah itu besok, kalian akan mengerti mengapa itu disebut titik pengumpulan tingkat yang sangat berbahaya. Jika semuanya berjalan lancar, panen kami akan membuat mata semua orang memerah. Petik 2. Mu Chen mengalihkan visinya ke arah barat laut dengan beberapa antisipasi di matanya. Titik pengumpulan kelas yang sangat berbahaya, dari sana, apakah akan ada keberadaan raja spiritual? Seorang raja rohani di tahap penyempurnaan surgawi. Dia benar-benar ingin mengalami betapa sulitnya itu. Api tampaknya telah menyala di mata Mu Chen, diisi dengan niat bertarung, serta rasa ingin tahu. Hari berikutnya, di pagi hari, Mu Chen dan kelompok berhenti untuk beristirahat sebelum bergegas dengan kecepatan maksimal menuju arah barat laut. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan mendekati titik pengumpulan kelas yang sangat berbahaya yang telah mereka cari sejak 2 hari lalu. Ketika Mu Chen dan kelompok bergegas menuju wilayah tersebut, mereka dapat menemukan bahwa ada beberapa fluktuasi energi spiritual samar menyebar dari jarak jauh. Mereka saling memandang di mata ketika mereka berpikir bahwa bukan hanya mereka yang bergegas ke daerah itu. Namun, mereka tidak tahu persis berapa banyak kelompok kuat yang dikunci ke tempat itu. Sepertinya wilayah ini akan sangat hidup. Mu Chen dan yang lainnya mulai meningkatkan kecepatan mereka. Setelah sekitar 1 jam, kecepatan mereka mulai menurun secara perlahan ketika sebuah kawah muncul di dataran datar yang mereka tempuh. Itu adalah kawah yang dibentuk oleh jurang yang dasarnya tidak bisa dilihat. Di luar kawah itu,
terbentanglah sebuah dunia yang bercahaya. Cahaya di sana sepertinya menutupi warna langit dan bumi. Itulah cahaya yang terbentuk dari konvergensi cahaya. Melihat dari jauh, itu tampak seperti lautan cahaya spiritual, dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Mu Chen dan yang lainnya melayang di langit saat mereka menatap dengan bingung ke arah lautan cahaya spiritual dengan akhir yang tidak bisa dilihat. Samar-samar, mereka bisa merasakan pion spiritual yang tak terhitung jumlahnya mondar-mandir. Seluruh tempat itu sepertinya adalah negara pion spiritual. Mu Chen menatap kedalaman jurang. Meskipun garis pandangnya tidak dapat mencapai ujungnya, dia samar-samar dapat mendeteksi beberapa fluktuasi yang membuat jantungnya sedikit berdebar. Sepertinya wilayah ini tidak sederhana. Tidak heran itu bisa dinilai sebagai titik pertemuan kelas yang sangat berbahaya. Titik pertemuan yang mengerikan, Wang Tong dan yang lainnya terkejut sampai-sampai kata-kata tidak bisa terbentuk di mulut mereka. Namun, mereka kemudian menjadi demam. Jika mereka mampu mengumpulkan semua cahaya spiritual di sini, seberapa besar efek dari pemberdayaan cahaya spiritual? Mungkin mereka bahkan mungkin bisa bergegas ke fase akhir tahap transformasi surgawi. Mu Chen secara bertahap memulihkan kejelasannya. Garis pandangnya beralih ke arah lain, di mana ada suara desis bergegas terdengar dari sana. Dari kejauhan, dia bisa melihat beberapa sosok berdiri di udara. Semakin banyak orang datang ke tempat ini, dan sebagian besar dari mereka tidak mudah berurusan dengan. Lagi pula, orang-orang yang tidak memiliki keterampilan tidak akan berani datang ke tempat seperti tempat berkumpulnya kelas yang sangat berbahaya ini. Mu Chen dan Luo Li saling melirik satu sama lain. Sepertinya tidak mudah untuk memburu raja spiritual. Tempat ini benar-benar menjadi hidup.